Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Fitriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Nah, pada dasarnya, perkembangan kurikulum adalah sebagai suatu disiplin ilmu dewasa yang saat ini berkembang sangat pesat, baik secara teoritis maupun praktis. Jika dahulu kurikulum tradisional lebih banyak berfokus pada mata pelajaran dengan sistem penyampaian materi, sekarang kurikulum lebih banyak diorientasikan pada dimensi-dimensi baru, seperti kecakapan hidup, pengembangan diri, pembangunan ekonomi dan industri, era globalisasi dengan berbagai permasalahan politik. Bahkan dalam praktiknya telah menyentuh dimensi teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum digunakan sebagai bahan untuk membentuk kerangka isi materi serta metode belajar apa yang akan diterapkan oleh seorang guru untuk menyampaikan pelajaran tersebut kepada siswa di sekolah. Jika ingin membangun suatu bangsa, maka hal pertama yang harus dibangun adalah sistem pendidikannya. Dan jika Anda ingin membangun pendidikan, maka hal pertama yang harus dibangun adalah diri Anda sendiri. Dengan demikian, konsep kurikulum teknologis dapat terbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga bentuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pendidikan. Prosedur pembelajaran didasarkan pada psikologi behaviorism dan teori stimulus respons. Menurut S.R. Broad, artinya tujuan yang dirumuskan harus berbentuk perilaku atau behavioral objective dan dapat diukur serta diamati dan juga diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan pada masa kolonialisme. Pada masa penjajahan Portugis didirikan sekolah-sekolah misionaris. Portugis mendirikan sekolah seminari di Ambon, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Belanda pada awal kedatangannya pun melakukan hal yang sama dengan Portugis. Pendidikan banyak ditangani oleh kalangan gereja Kristen dengan bendera Netherlands, Sindiligent Genootschap atau NZG. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada 3 sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu, yaitu yang pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Dan golongan pribumi ini masih dipecah lagi menjadi masyarakat kelas bawah dan priayi. Yang ketiga, sekolah yang dikembangkan oleh tokoh pendidikan nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantoro. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang menggunakan sistem pendidikan barat dengan menambahkan pelajaran agama Islam. Ki Hajar Dewantoro mendirikan taman siswa dengan membuat sistem pendidikan yang berakar pada budaya dan filosofi hidup Jawa, yang kemudian dianggap sebagai sistem pengajaran dan pendidikan nasional. Pemerintah kolonial sebenarnya tidak berniat mendirikan universitas, tetapi akhirnya mereka mendirikan universitas untuk kebutuhan mereka sendiri. Seperti Rechts Hogeschool atau RH dan Kenniskundige Hogeschool di Jakarta.
Di Bandung, pemerintah kolonial mendirikan Technisme Hogeschool atau TH, dan kebanyakan dosen TH adalah orang Belanda. Menurut Sunarto, kaum inlanders atau pribumi agak sulit untuk masuk ke sekolah-sekolah tinggi itu. Ketika almarhum Profesor Roseno lulus TH, jumlah lulusan yang bukan orang Belanda hanya 3 orang, yaitu Roseno dan 2 orang lagi Vreemde Oosterling alias keturunan Tionghoa. Yang kedua ada kurikulum sederhana 1974 sampai 1964. Kurikulum rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan bernama Rencana Pelajaran 1947. Saat itu, mereka menyebutnya dengan kata yang lebih populer yaitu menggunakan Lear Plan atau rencana pelajaran dibandingkan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana pelajaran 1947 bersifat politis yang tidak ingin lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pendidikan dan pengajaran ditunjukkan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Asas pendidikan yang diterapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, rencana pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana. Hanya memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Dan mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, dan lain sebagainya. Pada awalnya, pelajaran agama diberikan mulai kelas 4. Namun, sejak tahun 1951, agama juga diajarkan sejak kelas 1. Kurikulum 1964. Pada akhir era kekuasaan Soekarno, kurikulum pendidikan yang lalu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena 5 kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya ada pembaruan kurikulum 1968 dan 1975. Kurikulum 1968 lahir dengan pertimbangan politik ideologis. Tujuan pendidikan pada kurikulum ini adalah menciptakan masyarakat sosialis Indonesia di Berangus. Pendidikan pada masa ini lebih ditekankan untuk membentuk manusia Pancasila sejati.
Kurikulum ini bersifat correlated subject curriculum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. Bidang studi pada kurikulum ini dikelompokkan pada 3 kelompok besar, yaitu pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah mata pelajarannya ada 9, yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran sendiri hanya teoritis, tak lagi mengkaitkannya dengan permasalahan faktual di lingkungan sekitar. Metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an. Salah satunya adalah teori psikologi unsur. Kurikulum 1975. Pada kurikulum ini terdapat 7 unsur pokok yang disajikan dalam 3 buku. 7 unsur pokok tersebut adalah dasar, tujuan, dan prinsip struktur program kurikulum, GPPP, sistem penyajian, sistem penilaian, sistem bimbingan dan penyuluhan, pedoman supervisi, dan administrasi. Pembuatan buku pedoman pada kurikulum selanjutnya tetap dipertahankan. Pendekatan kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang mempengaruhinya adalah konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective. Melalui kurikulum 1968, tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran yang terkandung pada kurikulum 1968 lebih dipertegas lagi. Metode, materi, dan tujuan pengajarannya tertuang secara gamblang dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Melalui PPSI, kemudian lahir satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan bahasan memiliki unsur-unsur, yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya ada kurikulum keterampilan proses. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach yang senada dengan tuntunan GBHN 1983 bahwa pendidikan harus mampu mencetak tenaga terdidik yang kreatif, bermutu, dan efisien bekerja. Kurikulum 1984 tidak mengubah semua hal dalam kurikulum 1974. Meski mengutamakan proses, tetapi faktor tujuan tetap dianggap penting. Oleh karena itu, kurikulum 1984 diposisikan sebagai subjek belajar. Dari hal-hal yang bersifat mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan menjadi bagian penting proses belajar mengajar. Inilah yang disebut dengan konsep belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA didasarkan pada disertasi Honey-R, semiawan, yang didasarkan pada pandangan Sikorsky yang melaporkan zone of proximality development. Teori yang mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi, dan potensi itu dapat teraktualisasi melalui ketuntasan belajar tertentu. Tapi antara potensi dengan aktualisasi terdapat daerah abu-abu. Guru berkewajiban menjadikan daerah abu-abu itu dapat teraktualisasi dengan cara belajar kelompok. Kurikulum 1994. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional merupakan pemicu lahirnya kurikulum 1994. Menurut undang-undang tersebut, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri,
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada kurikulum 1994, pendidikan dasar dipatok menjadi 9 tahun SD dan SMP. Berdasarkan struktur kurikulum 1994 berusaha menyatukan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975 dengan pendekatan tujuan dan kurikulum 1984 dengan tujuan pendekatan proses. Pada kurikulum ini pun dimasukkan muatan lokal yang berfungsi mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap perlu oleh daerahnya. Pada kurikulum ini, beban belajar siswa dinilai terlalu berat karena ada muatan nasional dan muatan lokal. Selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004. Kurikulum 2004 lebih populer dengan sebutan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Lahirnya respon dari tuntunan reformasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan TAP MPR Nomor 4/MPR/1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru. Yang terpenting pada tingkatan tertentu, peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang telah memiliki kompetensi dalam bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Selanjutnya ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum 2006 atau KTSP tidak mengubah KBK, bahkan sebagai penegas KBK. Dibandingkan kurikulum 1994, kurikulum KTSP lebih sederhana karena ada pengurangan beban belajar sebanyak 20%, jam belajar yang dikurangi antara 100 sampai 200 jam per tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. Kurikulum ini lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa daripada apa yang harus dilakukan guru. Kurikulum 2006 adalah penyempurnaan dari KBK yang telah diuji coba kelayakannya secara publik melalui beberapa sekolah yang menjadi pilot project. Menurut Jalal, KBK tidak resmi, hanya uji coba yang diterapkan di sekitar 3.000 sekolah se-Indonesia. KTSP sendiri lahir sebagai respon dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 36 ayat 1 dan 2. KTSP bertujuan memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. Prinsip pengembangan KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau Kurtilas. Secara filsafat, pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang lebih sesuai dengan tujuan penciptanya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta, beserta segenap isi dan peradabannya. Dalam Undang-Undang Sisdiknas, menjadi bermanfaat itu dirumuskan dalam indikator strategis seperti beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi abad 21, Undang-Undang Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas bahwa tujuan pendidikan harus dicapai, salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi.
Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalamnya juga terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan sebagainya. Mengingat pendidikan idealnya proses panjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri, hingga esensi tujuan pendidikannya dapat dicapai. Pemikiran pengembangan kurikulum 2013 seperti diuraikan di atas dikembangkan atas dasar taksonomi-taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad 21, serta penyiapan generasi 2045. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.